Natasha duduk diam, menatap area balap liar yang begitu ramai, dipenuhi oleh para pembolos dan para pengangguran. Hari ini ada 3 orang yang sedang balapan. Salah satu dari mereka merupakan juara bertahan, sekaligus mangsanya si Natasha. Saat ini, dari kejauhan Natasha bisa melihat 3 sepeda motor yang melaju kencang. Di antara ketiganya, yang di tengah nih, yang berada paling depan. Sepeda motor paling tengah berhasil memasuki garis finish lebih dulu daripada yang lain. Jordan, Jordan, Jordan. Orang-orang meneriaki namanya. Pemuda itu menepi. Dia melepaskan helm yang dia pakai dan mengusap rambutnya yang basah oleh keringat karena kepanasan. Dia adalah Jordan Owen, pemimpin geng serigala berbatu. Kelompok tersebut berisi para remaja dan pemuda nakal yang sering membuat keributan, seperti bersama-sama mengendarai sepeda motor dengan knalpot bising di jalanan. Mereka melakukan tawuran dan balapan liar seperti ini. Di dunia kenakalan remaja, Jordan adalah orang yang sangat populer. Itu karena kemampuannya untuk memimpin, kemampuan bertarung yang luar biasa dan juga ahli dalam balapan liar. Ditambah wajahnya yang sangat tampan, membuat para gadis tidak bisa memalingkan wajah mereka. Namun, dia dikenal sebagai orang yang sangat pilih-pilih. Hanya beberapa gadis saja yang pernah berkencan dan tidur dengannya. Orang seperti itu sangat tepat untuk dijadikan Natasha sebagai pendampingnya. Natasha harus mendapatkan perhatian Jordan Owen bagaimanapun caranya. Jordan menatap Natasha. Dia menatap lekat gadis itu beberapa saat sebelum tersenyum. Natasha langsung memerah. Dia tahu, saat itu pula dia berhasil menarik perhatian Jordan. Pemuda itu turun dari sepeda motornya. Dia menyapa para teman-teman yang mendukungnya dan beberapa gadis yang mencoba genit padanya. Setelah beberapa saat, Jordan mendekati Natasha. Aku sudah lama tidak melihatmu kemari, Natasha, ucap Jordan. Mereka berdua memang saling mengenal lewat Boy Sandy sebagai perantara. Dulu, Boy memang sering melakukan balap liar di sini dan Natasha selalu dibawa ke tempat ini dan untuk menyaksikan pertarungan. Namun setelah mereka naik ke kelas 12, Boy tidak pernah datang kemari lagi karena dia memiliki masalah dengan Zeva. Lama tidak bertemu juga, Jordan. Kau masih hebat seperti biasanya, ujar Natasha. Kau juga masih cantik seperti biasanya. Aku pikir kau sedikit depresi karena Boy pindah dari sekolah, balas Jordan. Aku memang sedikit terpukul karena itu, tapi aku tidak bisa terus-menerus memikirkannya. Dia bahkan tidak mau menghubungiku lagi. Lalu, untuk apa aku memikirkan orang seperti itu? Jelas Natasha. Kau benar. Sifatmu yang seperti inilah yang membuatku tertarik padamu. Perkataan Jordan membuat Natasha tambah memerah. Dulu, aku tidak bisa mendekatimu karena ada Boy. Dia menyalahgunakan kekuasaan ayahnya sebagai keluarga yang didukung oleh mafia besar. Sekarang semuanya sudah berubah. Bisakah aku mendekatimu? Jordan menarik tangan Natasha lalu mengecup punggung tangan gadis itu. Tentu saja bisa, jawab Natasha. Dasar jalang murahan, batin Jordan. Kalau begitu, kau mau bergabung dengan teman-temanku? Kami akan makan bersama di sebuah restoran di dekat sini, ajak Jordan. Tentu saja aku mau, jawab Natasha. Jordan merangkul bahu Natasha dan membawa gadis itu pada teman-temannya. Melihat Jordan membawa Natasha, pemuda-pemuda lain langsung bersiul. Jordan, kau membawa gadis yang tepat. Dasar Jordan, selalu saja mendapatkan gadis cantik. Aku jadi sangat iri padamu. Tapi bukankah gadis ini mantannya Boy? Boy itu sudah jadi pengecut sekarang. Katanya dia dikalahkan oleh seorang gadis sampai pindah sekolah. Perkataan pemuda itu membuat Jordan tersenyum. Apakah itu benar, Natasha? Tanya Jordan. Iya, kekasih jalang itu berhasil mengalahkan Boy dalam sebuah pertarungan. Kupikir harga diri Boy terluka karena ini dan akhirnya dia pindah sekolah. Itulah yang diyakini oleh Natasha. Cerita yang ku dengar tuh malah berbeda. Katanya Boy pindah sekolah setelah gagal melecehkannya. Kalau dari yang ku dengar ya, Boy itu jatuh cinta pada gadis itu. Namun dia ditolak, karena itulah dia sakit hati dan pindah sekolah. Yang satu ini adalah cerita lucu. Memangnya secantik apa sih gadis itu?
Katanya dia adalah yang paling cantik di sekolah mereka. Semua orang langsung memandangi Natasha yang terlihat kesal. Kenapa mereka malah membicarakan Zeva di sini? Batin Natasha. Natasha, apa kau baik-baik saja? Tanya Jordan. Iya, aku baik-baik saja. Natasha tersenyum. Apa kau mengenal gadis itu? Tanya Jordan. Tentu saja, aku mengenalnya. Kami satu kelas. Dia itu orang yang selalu memegang ranking pertama di sekolah, tapi dia sangat menyebalkan. Dia bersikap baik di depan semua orang, padahal dia tuh adalah orang yang buruk. Aku tahu bagaimana sikap aslinya, gerutu Natasha. Apa kau punya fotonya? Tidak, aku tidak punya. Aku tidak memiliki ruang untuk menyimpan jalang di ponselku, jawab Natasha. Oh, aku memiliki satu fotonya. Salah satu teman Jordan mengeluarkan ponselnya. Dia menunjukkan layar ponselnya kepada Natasha. Apa benar yang ini? Tanyanya. Iya, yang itu. Lihat aja wajahnya, palsu semua. Kesal Natasha. Jordan mengambil ponsel tersebut dan menatap foto Zeva. Dalam foto, terlihat Zeva sedang tersenyum setelah membeli es krim di depan sekolah. Jordan terdiam sesaat, begitu menatap foto itu. Jordan, apa kau baik-baik saja? Tanya Natasha. Wah, sepertinya Jordan kita tertarik pada gadis itu tuh. Kau benar, Jordan tidak pernah bereaksi seperti ini sebelumnya. Jordan, kau harus mendapatkan gadis ini. Sepertinya dia adalah orang yang cocok bersanding denganmu. Perkataan mereka membuat Natasha merasa kesal. Padahal dia sudah datang kemari setelah membolos sekolah dan berdandan dengan baik menurutnya. Namun semua orang malah membicarakan Zeva. Bahkan mendorong Jordan yang merupakan incarannya tuh untuk mendekati Zeva. Jordan, sebaiknya jangan, ujar Natasha. Kenapa jangan? Tanya Jordan. Dia itu tukang playing victim. Mendekatinya hanya akan membuatmu dalam masalah, jelas Natasha. Dia sangat menarik. Apa? Natasha terkejut. Aku tertarik pada orang seperti itu. Jordan tersenyum. Tapi dia sudah memiliki pacar dan pacarnya juga orang yang kuat. Lalu, apa masalahnya? Aku juga tidak kalah kuat. Aku hanya perlu merebut gadis itu kan, ujar Jordan. Tapi Jordan, kau sudah bilang akan mendekatiku. Natasha menarik tangan Jordan, tubuhnya bergetar. Kau sungguh beranggapan perkataanku sebagai hal yang serius? Jordan tertawa. Anggota gengnya juga ikut tertawa. Natasha, kau sungguh berpikir aku akan melakukan itu? Kau pikir aku laki-laki bodoh yang mengambil bekas dari banyak laki-laki lain? Jordan tersenyum miring. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau sudah mengambilku. Aku ini milikmu, ujar Natasha. Karena kau adalah milikku, aku akan membuangmu sekarang. Atau apakah salah satu dari kalian menginginkan gadis ini? Jordan menatap teman-temannya. Siapa yang mau memiliki gadis seperti itu? Yang benar aja, ogah. Aku tidak mau. Lebih baik menjomblo seumur hidup daripada hidup dengan gadis seperti itu. Mereka tertawa lagi, membuat tubuh Natasha bergetar dan air matanya mulai menetes. Natasha, dengarkan aku ya. Di dunia ini tidak ada tuh yang namanya kebaikan. Kau harus menyesuaikan dirimu dengan dunia ini jika ingin tetap bertahan. Jordan tertawa sebelum meninggalkan Natasha sendirian di sana. Kenapa kau terus menatap gambarku? Kenzo melirik Aluna yang dari tadi menatap bagaimana Kenzo melukis. Aku sudah tahu apa yang sedang kau buat, ujar Aluna. Kalau begitu, kau harus diam. Ini adalah kejutan ya, ucap Kenzo. Tenang aja, aku akan diam kok. Aluna kembali menggambar di kanvas miliknya. Apa kau dekat dengan Gio? Tanya Aluna. Dekat, tapi kami jarang mengobrol karena dia hampir tidak pernah merespon apapun dengan kata-kata. Jawab Kenzo. Kalau begitu, ini sangat sulit. Aku ingin PDKT dengannya, tapi aku tidak tahu mulai dari mana. Ujar Aluna. Bagaimana jika mendekati orang tuanya? Usul Kenzo. Yang benar aja, kau ingin aku langsung menunjukkan kepedulianku sebagai calon menantu yang baik sebelum aku pacaran dengan anak mereka? Aluna tertawa. Aku bersungguh-sungguh. Coba dekati ibunya. Lalu, kau akan mendapatkan anaknya secara perlahan, ucap Kenzo. Aku bahkan tidak tahu siapa ibunya. Kau tahu restoran Farasha? Tanya Kenzo.
Tentu saja aku tahu. Kemarin aku makan di sana. Masakannya sangat lezat. Aku akan datang ke sana lagi lain kali. Jawab Aluna. Restoran itu milik orang tua Gio, ujar Kenzo. Benarkah? Aluna terkejut. Aku akan memberimu sedikit usul. Sepulang sekolah nanti, berpula-pulalah datang ke sana sebagai pelanggan biasa. Lalu pesan seporsi pasta. Biasanya, Gio akan membantu orang tuanya setelah dia pulang sekolah. Kecuali dia sedang malas, siapa tahu kalian bisa bertemu dengan secara tidak langsung. Ibunya pasti akan bicara denganmu, ujar Kenzo. Aku akan menerima saranmu, terima kasih banyak, ucap Aluna. Kenzo menyelesaikan beberapa detail, kemudian mengangkat tangannya. Ada apa, Kenzo? Tanya guru pembimbing. Nyonya, saya ada janji dengan seseorang hari ini. Bisakah saya pergi lebih dulu? Tanya Kenzo. Guru pembimbing mendekat dan memeriksa hasil pekerjaan Kenzo yang belum selesai. Baiklah, kau boleh pergi, ujar guru pembimbing. Terima kasih banyak, Nona. Kenzo membereskan peralatannya. Apa kau akan menemui Zeva? Bisik Aluna. Dari mana kau tahu? Wajahmu itu seperti seseorang yang akan membolos demi kencan bersama seorang gadis. Aluna tersenyum. Kau memiliki bakat yang baik. Aku duluan ya. Selamat berkencan. Kenzo melangkah di koridor yang kosong. Sebagian besar orang di sekolah telah pulang. Hanya tersisa beberapa orang dengan kepentingan, seperti mengikuti klub ekstrakurikuler ataupun para guru yang masih harus memeriksa sesuatu. Kenzo melangkah menuju lapangan voli yang berada di dalam ruangan. Rupanya tempat itu cukup ramai. Kebanyakan dipenuhi oleh laki-laki. Mungkin karena hari itu hanya kelompok voli wanita yang berlatih. Kenzo menemukan Zafi dan Lian yang duduk di salah satu tempat. Mereka langsung menyadari keberadaan Kenzo begitu anak itu muncul. Kenzo, duduk di sini, ucap Lian. Perkataan Lian membuat semua laki-laki menoleh ke arah Kenzo. Mereka menatap Kenzo dengan tajam. Jadi ini dia ya, yang katanya sudah mengalahkan Boy. Dia juga kekasih dari Zeva. Sial, aku iri sekali. Dia bisa mendapatkan Zeva. Kenzo hanya menunjukkan wajah datar yang penuh kesombongan. Remaja itu duduk di sebelah Zafi. Kenapa kalian di sini? Tanya Kenzo. Aku hanya ingin melihat Zeva sebentar, ujar Lian. Aku mengikutinya, jawab Zafi. Kenzo langsung menoleh ke depan. Dia bisa melihat dua kelompok sedang bermain untuk saling mengalahkan satu sama lain. Di sebelah kanan ada Zeva dan kelompoknya. Kenzo tidak bisa mengedipkan kedua matanya begitu melihat Zeva menggunakan seragam voli yang sedikit kekecilan di tubuhnya. Apa seragam itu memang begitu kecil? Tanya Kenzo. Tidak, terakhir kali dipakai seragam itu masih pas dengan tubuhnya. Zeva lah yang semakin besar, dia juga tambah tinggi, jawab Lian. Kenzo kembali menatap Zeva. Dia melihat bagaimana Zeva bermain dengan kompak bersama teman satu timnya. Mereka bisa mencetak skor berkali-kali tanpa membiarkan satu bola masuk ke kandang mereka. Setiap kali berhasil mencetak skor, Zeva akan menepuk kepala orang yang sudah membantunya. Para gadis itu pun terlihat senang mendapatkan pujian dari seorang profesional. Zeva pasti sangat populer di klubnya, ujar Kenzo. Mungkin ini terdengar aneh, tapi Zeva lebih populer di kalangan para gadis daripada para laki-laki. Itu karena Zeva sangat cantik dan tahu bagaimana caranya bicara dengan para gadis. Kami mendapatkan banyak saran tentang kecantikan dari Zeva. Walaupun dia payah dalam kencan, dia sangat ahli membantu seseorang mencari fashion yang cocok untuk mereka dan skincare yang bagus, bisik Lian dibarengi anggukan kepala Zafi. Selain itu, Zeva jadi semakin populer setelah berita dia berhasil mengalahkan Boy Sandy yang tersebar, sambung Lian. Aku tidak akan heran, ujar Kenzo. Dia kembali menonton permainan voli tersebut sampai kegiatan ekstrakurikuler berakhir dan hanya tersisa beberapa penonton saja, termasuk dirinya. Lian dan Zafi telah pergi sejak tadi. Mereka bilang ingin menghabiskan waktu bersama sekalian mengerjakan PR. Zeva menatap Kenzo yang ada di bangku penonton. Dia memberi isyarat kepada Kenzo untuk datang ke bawah. Kerja bagus hari ini, Zeva, ucap ketua klub voli wanita. Kau juga, staminamu semakin bagus. Padahal terakhir kali kau ngos-ngosan di 20 menit pertama, ujar Zeva.
Itu karena aku sedang melatih diriku untuk memperkuat diri. Cita-citaku kan menjadi seorang pemain voli profesional. Bagaimana denganmu? Apa kau tertarik bergabung dengan timku suatu hari nanti? Kita bisa saja mewakili Amerika ke pertandingan internasional, ujarnya. Aku hanya bermain voli itu sebagai hobi. Ada sebuah perusahaan yang harus aku pimpin di masa depan, balas Zeva. Aku hampir lupa, kau adalah seorang nona. Pasti sangat sulit ya, ketua menepuk bahu Zeva. Tidak juga, sebenarnya aku sangat menikmati ini, jawab Zeva. Kalau nanti kita sudah lulus, kau tidak boleh melupakanku, oke? Saat aku telah menjadi sukses, menjadi seorang pemain voli profesional, aku akan menyebut namamu sebagai salah satu orang yang menginspirasiku untuk tetap maju, ujar ketua. Padahal kau tidak perlu melakukan itu, Zeva tersenyum. Apa maksudmu tidak perlu? Itu memang kenyataannya, jawab ketua. Iya deh, iya. Zeva tertawa kecil. Pacarmu ada di sini. Ketua menoleh ke arah Kenzo yang berjalan di belakang Zeva. Anggota klub yang lain langsung menoleh ke arah yang sama. Jadi ini Kenzo Marino, laki-laki yang beruntung menjadi pacarnya Kak Zeva. Jangan bicara seperti itu, akulah yang beruntung karena mendapatkannya. Zeva menggenggam tangan Kenzo di depan yang lain. Kau sangat tampan, kau juga sangat tinggi. Kau masuk klub apa? Melukis, jawab Kenzo. Semua orang terlihat kecewa. Padahal kau terlihat cukup bagus untuk masuk ke dalam klub voli, ujar ketua. Aku tidak bisa bermain voli, jawab Kenzo. Benarkah itu? Kau terlihat seperti seseorang yang bisa melakukan apa saja hanya dengan melihatnya. Ketua tertawa. Dia hanya bercanda, namun bagi Zeva itu bukanlah candaan. Seorang jenius seperti Kenzo bisa saja melakukan hal itu hanya dengan melihat saja. Dia bisa menirukan apapun, tentu saja. Dia harus memerlukan tekad yang kuat untuk melakukannya. Zeva, Zeva tersadar dari pikirannya. Setelah Kenzo menyentuh bahunya, semua orang di sekitar juga menatap Zeva dengan heran. Kami memanggilmu beberapa kali. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya ketua. Hanya hal kecil, jawab Zeva. Hal kecil apa yang membuatmu sampai berpikir seperti ini? Kenzo terlihat khawatir. Aku berpikir, apakah aku bisa memenangkan lotre hari ini atau tidak? Jawaban Zeva membuat semua orang langsung menepuk dahinya. Dasar Zeva. Zeva tertawa karena semua orang menunjukkan wajah datar dan kekesalan. Maaf ya sebelumnya. Zeva menarik tangan Kenzo dan kabur dari sana. Apa benar itu yang kau pikirkan? Tanya Kenzo. Tidak, ini rahasia. Maaf ya, ucap Zeva. Tidak usah minta maaf. Rahasia adalah sebuah privasi. Kau tidak harus mengatakan rahasia kepada pacarmu. Apa yang kau lakukan sudah tepat, jawab Kenzo. Lalu bagaimana menurutmu pakaian voli ini? Tanya Zeva. Kau sangat bagus, hanya saja ini terlalu kekecilan. Kenzo berdehempelan. Dada dan pinggulmu jadi terlihat jelas, sambungnya. Apa? Zeva tersenyum. Apa kau tidak suka melihat dada dan pinggulku? Zeva menggandeng lengan Kenzo. Dengan sengaja dia menabrakkan dadanya pada lengan kekar itu, membuat Kenzo tersentak. Kenzo tidak menjawab karena dia terlalu gugup. Sementara Zeva hanya tertawa kecil melihat reaksi Kenzo. Aku akan mengganti pakaianku terlebih dahulu. Apa tidak masalah kau menungguku sebentar? Tanya Zeva. Lebih baik kau juga mandi, jawab Kenzo. Aku memang bau sih, udah aku bersihkan diri dulu. Tunggu sebentar ya. Zeva membersihkan diri di ruang mandi wanita, lalu mengganti pakaian. Setelah selesai dia kembali menemui Kenzo yang sedang menunggunya. Apa kau menunggu lama? Tanya Zeva. 15 menit, jawab Kenzo. Ternyata cukup lama juga ya, Zeva tersenyum. Tidak apa-apa, ayo kita menukar tiket lotre dulu. Mereka keluar dari sekolah menuju ke salah satu toko yang memiliki televisi dan bisa dilihat oleh banyak orang. Terlihat beberapa orang sedang berkumpul di sana untuk melihat nomor lotre. Nomornya akan dibacakan sekarang. Keluarkan ponselmu Kenzo, pinta Zeva. Zeva mengeluarkan ponsel. Dia telah mencatat nomor lotre pada aplikasi catatan bawaan ponsel. Dengan dada berdebar kencang, mereka berdua menunggu nomor lotre dibacakan. Jadi nomor yang beruntung mendapatkan hadiah sebesar $1 juta kali ini adalah
Namun begitu nomor dibacakan, Zeva dan Kenzo hanya bisa tertawa karena nomor yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan nomor pemenang. Sudah kuduga, membeli lotre itu hanyalah hal yang sia-sia, ujar Kenzo. Kau tidak akan berkata seperti itu kalau kita mendapatkan hadiah utamanya, balas Zeva. Kau tahu itu. Kenzo terkekeh kecil. Sialan, seharusnya aku tidak membeli lotre ini. Aku sudah kalah 6 kali berturut-turut. Seorang pria meneguk minuman keras miliknya setelah kalah lagi. Apa yang harus kukatakan pada istriku? Aku sudah menghabiskan seluruh uangku untuk lotre, tapi tidak ada satupun tiket milikku yang menang. Pria dengan seragam kantoran itu bergetar kuat. Seharusnya aku tidak membeli tiket ini. Dasar penipuan. Seseorang dengan penampilan mencolok membuang ludahnya sembarangan karena kesal. Melihat semua orang yang terlihat begitu kesal karena kalah, Zeva dan Kenzo saling menatap satu sama lain. Haruskah kita pergi sekarang? Tanya Zeva. Iya, ayo. Mereka melangkah bersama, tidak mau mendengarkan emosi yang diluapkan oleh orang-orang itu lagi. Apa Maxim sudah ada di rumahmu? Tanya Kenzo. Sudah. Zeva menunjukkan sebuah foto yang dikirimkan Maxim kepadanya. Dalam foto tersebut terlihat Maxim sedang duduk manis di meja makan dengan belasan bungkus nasi instan yang dia beli di tos serba terdekat. Dia bahkan membeli banyak nasi instan, celetuk Kenzo. Tidak masalah, artinya aku bisa makan banyak, balas Zeva. Kau sungguh akan makan banyak kan? Kenzo menatap Zeva. Iya, aku akan makan banyak, tapi kenapa ekspresimu seperti itu? Tanya Zeva. Karena akhir-akhir ini kau khawatir dengan berat badanmu, jawab Kenzo. Aku tidak khawatir dengan itu lagi, aku sadar itu hanyalah hal bodoh. Mulai hari ini, aku akan hidup sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku akan makan sebanyak apa yang aku mau dan aku akan berolahraga sesuai keinginanku. Balas Zeva. Benar, beginilah seharusnya kau menjalani hidup. Kenzo menepuk kepala Zeva. Mereka berjalan menuju ke pertigaan. Mereka harus berbelok ke kanan untuk pergi ke rumah Zeva. Namun, sebelum mereka berbelok, tiba-tiba sekelompok pengendara sepeda motor mendekati mereka. Sepeda motor tersebut bahkan membawa naik sepeda motornya ke atas trotoar untuk mengepung Zeva dan Kenzo. Melihat ini, Zeva dan Kenzo langsung waspada. Mereka berpikir mungkin orang-orang ini adalah musuh Aguero yang diperintahkan untuk menangkap mereka. Semua orang menarik gas bersamaan, membuat suara bising knalpot terdengar keras. Zeva langsung mengerutkan dahi, sementara Kenzo hanya mengernyit pelan. Berisik sialan, teriak Zeva dengan penuh kemarahan. Hal itu membuat semua orang berhenti menarik gas. Pengendara sepeda motor yang berada di depan Zeva membuka helm yang ia pakai. Apa kau tidak suka dengan pertunjukan sepeda motor? Tanya Jordan. Ya, mereka adalah Jordan dan anggota gengnya. Jangan sok kenal denganku. Apa yang kau mau? Tanya Zeva dengan nada ketus. Seperti yang mereka katakan, kau sangat berani untuk ukuran gadis cantik dengan wajah nakal, ujar Jordan, membuat yang lainnya tertawa. Namaku Jordan Owen. Apa kau tahu siapa aku? Tanya Jordan. Aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Memangnya kau ini apa? Mafia? Tanya Zeva. Mafia? Jordan tertawa. Apa aku terlihat seperti mafia di matamu? Tanya Jordan. Dia tersenyum kecil. Tidak, bagiku, kau terlihat seperti pria payah yang menggunakan knalpot bising untuk mengganggu suasana di sekitar. Jawab Zeva. Kau benar-benar gadis pemberani ya? Ini membuatku semakin tertarik padamu. Jordan menuruni sepeda motornya. Dia melangkah mendekati Zeva. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh Zeva. Namun sebelum tangannya berhasil menyentuh gadis itu, Kenzo menahan tangan Jordan. Jangan berpikir kau bisa menyentuh gadisku, ujar Kenzo dengan tatapan tajam. Jadi kau, Kenzo Marino, orang yang sudah mengalahkan Boy Sandy, benar kan? Tanya Jordan. Kenzo tidak menjawab. Dia masih memberikan tatapan tajam pada Jordan. Aku sangat suka dengan tatapan matamu. Itu terlihat penuh keberanian dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Jordan menarik tangannya, kemudian menatap Zeva yang saat ini berdiri di belakang Kenzo. Remaja itu terang-terangan tidak membiarkan Jordan mendekati Zeva. Ini membuatku sangat kesal, ucap Jordan. Kenzo Marino, aku menantangmu. Ayo, kita balapan.
Jika aku menang, aku akan bersujud di hadapanmu. Tapi kalau kau kalah, maka kau harus menyerahkan gadismu itu kepadaku. Jordan tersenyum miring. Di sisi lain, Kenzo merasa dejavu. Sepertinya dia pernah mengalami ini di masa lalu.